Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama di pagi hari ini kita naikkan pujian bagi Dia, karena Dialah Allah yang setia dalam hidup kami. Mari bersama-sama kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punyalah setia seperti Engkau. Dan biarlah setiap kami boleh memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah aku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Mari pujikan dari awal. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang kami terima Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu.
apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Sekali lagi katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang sangat baik di dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia Bapa. Kesempatan yang indah ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami sehingga kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh berjumpa lagi doa pagi secara online bersama dengan GKI Pondok Daud. Saya percaya dan berharap pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kita sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, sebelum kita akan melakukan tugas-tugas kita, aktivitas kita sepanjang hari ini, menjemput berkat Tuhan sepanjang hari ini, saja untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kebenaran firman Tuhan itu yang terus memberikan kekuatan semangat dalam setiap kehidupan orang percaya. Amin. Mari untuk mendasari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ajak untuk membaca dalam kitab Wahyu 19 ayat 6 sampai yang ke-8. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Linan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, dalam pembacaan yang sudah kita baca bersama-sama dalam Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai yang ke-8. Gereja Tuhan atau umat Tuhan kita digambarkan sebagai calon mempelai perempuan. Dan Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki. Oleh karena kasih dan anugerah, karena cinta Tuhan terhadap umatnya, kerinduan daripada Allah, kerinduan daripada Yesus Kristus, merindukan gerejanya atau umatnya untuk menjadi mempelai Kristus yang layak. Dan renungan pada pagi hari ini masih berbicara tentang untuk menjadi mempelai Kristus yang layak. Bagaimana respon kita sebagai calon mempelai Kristus yang layak.
Dan pada pagi hari ini ada dua hal yang saya sampaikan. Sekali lagi, bagaimana respon kita? Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai calon mempelai Kristus, gereja, umat Tuhan, yang pertama harus menjaga kesucian hidup. Kesucian hidup adalah kesalehan, ada kesungguhan, takwa, dan ketaatan. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika ini, agar hidupnya sempurna, kekudusan, kesucian menjelang kedatangan Kristus kedua kali. Bahkan di dalam suratnya Paulus 2 Korintus pasal 11 ayat 2 mengatakan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Sebelum masa-masa penantian menjelang akan kedatangan Kristus kedua kali, Rasul Paulus terus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus yang perlu digarisbawahi. Sebagai perawan suci artinya kekudusan, kesucian hidup itu harus ada di dalam setiap kehidupan kita. Umat Tuhan, gereja Tuhan, sebagai calon-calon mempelai wanita daripada Kristus Yesus sebelum menjelang kedatangan Kristus kedua kali. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesucian itu penting di dalam setiap kehidupan kita. Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, umat Tuhan. Bahkan dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, hal yang pertama inilah yang harus dilakukan setiap umat Tuhan, gereja Tuhan, calon mempelai wanita untuk menyambut kedatangan Kristus kedua kali. Hal yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai calon mempelai wanita terhadap mempelai laki-laki untuk nantikan kedatangan Kristus, yang harus diperhatikan adalah bagaimana menjaga kesetiaan. Sangat penting calon mempelai wanita untuk menjaga kesetiaan, untuk menantikan kedatangan, menyambut, menyongsong mempelai laki-laki. Dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 3 berkata, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Hal yang kedua yang sangat penting adalah bagaimana agar calon mempelai Kristus yang layak menjaga kesetiaan. Dalam menyongsong kedatangan Kristus kedua kali, menjadi mempelai, maka kehidupan kita harus setia,
menjaga kesetiaan. Seperti hanya Kristus yang telah setia. Dan pada saat pagi hari ini, kesetiaan harus dijaga. Kesetiaan harus dipertahankan dalam kondisi apapun. Dalam kondisi baik atau tidak baik, kita harus bisa bertahan sampai di saat kita dipertemukan dengan mempelai laki-laki. Yang menjadi penutup pada saat pagi hari ini, kita menyadari, kita sadar akan status kita sebagai calon mempelai Kristus. Untuk mendatangkan, menantikan perkawinan, untuk menantikan kedatangan Kristus. Maka yang harus kita respon yang pertama, kita harus menjaga hidup dalam kesucian. Dan yang kedua, kita harus menjaga hidup dalam kesetiaan. Dengan dua hal inilah, maka kita menjadi dan menantikan mempelai Kristus yang layak. Kiranya renungan pada pagi hari ini boleh menjadikan berkat bagi kita sekalian. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.